Menteri BUMN Erick Thohir menyebut dari total 48 dana pensiun perusahaan plat merah sebanyak 34 dapen atau 70% diantaranya dalam kondisi sakit. Erick menggandeng Kejagung serta BPKP untuk membantu Kementerian BUMN dalam rangka program bersih-bersih BUMN. Kita akan membahasnya pagi ini bersama narasumber kami, sambungan virtual, ada Pak Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, ada Pak Ahmad Yunus. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yunus, salam sehat. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, Apa kabar, Anda Mas? melihat pandangan Anda seperti apa, Pak Yunus? Apakah aksi-aksi bersih dari Erick Thohir ini karena Erick Thohir mencurigai ada indikasi yang serupa dengan kasus Jiwasraya kemudian juga Asabri, Pak Yunus? Ya, ya baik, terima kasih. Hmm. Kita kalau misalnya sakit ya kita harus tentunya bisa mendeteksi dulu penyakitnya itu karena apa? Karena bisnis, karena resiko bisnis ataukah memang karena salah kelola. Nah, ketika memang ini salah kelola, berarti kan ada pengawasan dari Kementerian BUMN yang selama ini tidak dilakukan atau pengawasan yang kurang efektif. Nah, oleh karena apalagi perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi memang perusahaan-perusahaan yang dia tidak memiliki kompetensi untuk pengembangan bisnis atau lagi termasuk pengelolaan dana pensiun. Nah, katakanlah RNI, kemudian Angkasa Pura, itu kan perusahaan-perusahaan yang memang dia tidak dibentuk, tidak didirikan untuk mengelola dana pensiun, meskipun itu milik karyawan yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Tapi yang saya ingin katakan begini, bersih-bersih itu memang tidak perlu dipublish. Bersih-bersih itu dilakukan melalui sistem yang Pak Erick pegang penuh. Artinya sistem pengawasan di Pak Erick. Artinya Pak Erick dengan mempublish itu kan saya melihat ada sisi politis yang memang disorot. Apakah beliau mencari panggung dan lain sebagainya. Toh dia pegang kendali. Dia pegang sistem. Nah, kalaupun mau bersih-bersih itu kan harus dilakukan. Dia juga ada sistem pengawasan internal di sana. Kalau beliau sudah hampir 5 tahun bekerja. Kenapa baru sekarang diungkapkan? Nah, ketika diungkapkan ke publik, apalagi menggunakan kejaksaan pakai konversi pers, maka yang menjadi korban adalah BUMN-nya. Kepercayaan publik terhadap BUMN hancur di saat BUMN sedang memulihkan itu. Baik, artinya Nah, ada itu yang ingin kendala. saya sampaikan bahwa Ya. jangan sampai. Baik, artinya ada kelemahan di tata kelola pengawasan yang seperti Anda katakan tadi. Baiknya dibuat sebuah lembaga pengawasan kah, Pak Yunus, sehingga ini bisa dikontrol tidak hanya oleh Erick Thohir selaku menteri, tapi ada dirjen mungkin yang akan mengawasi atau sejumlah lembaga tertentu, Pak Yunus? Tidak. Baik. Tidak seperti apa, itu. Pak? Artinya apa? Perusahaan BUMN itu tidak harus punya dapen. Dana pensiun itu bisa diserahkan ke pihak lain yang punya kompetensi, punya sistem bisnis dan sudah teruji di sana. Ada EFG misalnya sebagai induk perusahaan asuransi. Kalau sudah ketahuan memang tidak beres, kenapa nggak dialihkan ke sana? Jangan lantas dikumpulin, tidak beresnya diakumulasikan lalu dilaporkan ke kejaksaan, dan BPKP ini memiliki tugas untuk melakukan audit tidak dalam rangka audit hukum, bukan penyidik dia. Dia itu mengaudit tata kelola. Dan kewenangan memperbaiki tata kelola ini ada pada Pak Erick. Artinya hasil BPKP, hasil audit BPKP itu harusnya bisa digunakan oleh Kementerian BUMN untuk memperbaiki sistem agar ke depan tidak ada lagi yang terjadi seperti ini. Bukan dipublish 70% dapen BUMN bermasalah. Ini kan hancur kepercayaan publik pada BUMN. Yang jadi korban adalah BUMN-nya, kalau saya melihat begitu. Baik, tapi kalau dari pandangan Anda di lapangan seperti apa, Pak Yunus? Apakah semua perusahaan BUMN itu sudah mempunyai good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik atau belum ya? Itu diwajibkan. Jadi setiap perusahaan BUMN itu wajib dan diaudit setiap 2 tahun oleh BPKP. Setiap tahun mereka lakukan audit internal. Artinya ketika memang saat ini terjadi, berarti pengawasan di dalam harus dibenahi. Siapa yang punya tugas pengawasan? Ya komisaris. Siapa yang menentukan komisaris? Ya Menteri BUMN. Nah, ketika komisaris tidak kompeten melakukan pengawasan, berarti kan juga ada kesalahan dari Kementerian BUMN yang menunjuk komisaris-komisaris itu. Nah, ini yang ingin saya katakan bahwa ini adalah persoalan sistemik. Jadi, harus kita pelan-pelan perbaiki. Dan ingat, kita harus menjaga kepercayaan publik terhadap BUMN. Karena tugas Pak Erick salah satunya itu. Menjaga kepercayaan publik pada BUMN, jangan sampai karena
34 BUMN, 34 Dapen, akhirnya bisa menghancurkan ratusan BUMN yang sudah ada. Untuk memulihkan kepercayaan publik itu butuh waktu. Zaman Orde Baru, BUMN dicap sebagai sarang koruptor, sampai dengan hari ini kita masih bisa belum pulih 100% publik kepercayaannya. Nah, ditambah lagi seperti ini, makanya saya melihat ini terlalu politis. Pak Erik punya waktu, Pak Erik punya kewenangan, Pak Erik punya kewenangan untuk bisa memperbaiki dari dalam. Tunjuk komisaris-komisaris yang punya kompetensi. Jangan orang-orang politik yang ditunjuk, yang tidak punya kompetensi yang di sana melakukan pengawasan. Nah, sehingga inilah kalau mau buka-bukaan ini dosa siapa? Ya salah satunya ya dosa dari Kementerian BUMN yang mengutus orang-orang sebagai komisaris, sebagai pengawas yang tidak bisa melakukan pengawasan dengan maksimal. Sehingga sistem tidak terbangun dengan optimal. Nah, oleh karena itu, ini jadi PR kita bersama bagaimana BUMN ke depan kita tata dengan baik. Dan kepercayaan publik langsung seketika hancur. Kalau kita bisa riset, indeks kepercayaan publik pada BUMN pasti rendah. Karena apa? Karena sering dilaporkan seolah-olah yang melaporkan bapaknya sendiri. Ini yang kami menyayangkan. Pak Yunus, kalaulah Erick Thohir baru menemukan hal ini dalam pekan ini atau beberapa waktu yang lalu ya, baru-baru ini, artinya Anda mengatakan ada meaning atau definisi politis cari panggung. Kalau Anda sendiri sudah menemukan hal ini belum ya, jauh-jauh hari, Pak Yunus, menemukan ada dana pensiun yang sakit, Pak Yunus? Ya, bagi sisi karyawan, itu kan tidak bisa menemukan seperti itu. Artinya apa? Ketika karyawan pensiun, hak-haknya diberikan, artinya aman. Ketika haknya bisa dipenuhi, berarti Dapen sudah mengelola dengan baik dana pensiun. Nah, sehingga karyawan itu, meskipun menjadi bagian dari pengelolaan Dapen, tapi tidak bisa menjangkau ke sana. Nah, ketika dia pensiun, hak-haknya dipenuhi, maka merasa Dapen sudah bekerja. Nah, yang bisa menjangkau ke sana kan korporasi. Nah, itu yang maksud saya. Jadi bagi karyawan ini tidak bisa mendeteksi sejauh itu. Karena yang penting kalau saya pensiun, hak saya diberikan. Siapa yang mengembangkan uang saya? Dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan. Tapi karyawan tidak punya akses untuk bisa ke sana. Apakah Dapen ini dikelola dengan baik? Apakah ada kebocoran? Itu maksud saya. Sehingga tetap membutuhkan direksi. Dan kalau saran saya, Dapen-Dapen yang ada di BUMN dibubarkan saja. Dibubarkan, diikutkan ke perusahaan-perusahaan asuransi yang punya kompetensi dan pengalaman di bidang itu. Nah, tapi permasalahan lagi, perusahaan asuransi milik BUMN yang mengelola itu kemudian juga bermasalah Jiwasraya. Jadi banyak uang-uang karyawan ini nggak bisa dibayar karena Jiwasrayanya yang bermasalah. Korupsi di Jiwasraya. Nah, ini yang maksud saya perlu didudukkan kembali. IFG itu sejauh mana? Membuat konsep dan jangan biarkan kalau perlu dilarang. BUMN tidak perlu. Karena apa? BUMN kayak PTPN, dia tidak punya kompetensi untuk pengembangan dana pensiun. Dia nggak punya pengalaman untuk pengembangan dana pensiun. Oleh karena itu serahkanlah kepada pihak di luar. Jangan dikelola sendiri dana pensiunnya. Pertamina yang memang di bidang mining misalnya PTPN, kemudian RNI, mereka semua tidak punya pengalaman, kompetensi dan pengalaman untuk mengelola dana pensiun. Gitu. Baik, ini masukan juga ya buat Pak Erick Thohir ya, ada apa ya, upaya untuk pembenahan dari AFG tadi seperti Anda katakan, pengawasan juga harus dikontrol untuk dana pengelolaan pensiun ini. Tapi yang terakhir Pak, saya minta dari Anda Pak Yunus, bagaimana untuk program aksi bersih-bersih ini? Apakah masih berlanjut jika nanti Jokowi tidak menjabat? Ya, bagaimanapun pengembangan BUMN ini menjadi concern kita bersama. Kita sebagai warga negara punya tanggung jawab untuk itu. Yang pertama, bersih-bersih harus kita lakukan. Yang mengawal bersih-bersih siapa? Setuju Menteri BUMN. Tapi bersih-bersih itu dilakukan dengan tidak mengorbankan BUMN. Artinya Menteri BUMN itu punya kewenangan untuk bisa mengendalikan sistem, untuk bisa merevolusi sistem di BUMN yang korup misalnya, untuk bisa mengganti pengelola BUMN, mengganti kapan saja direktur dan dewan komisaris BUMN. Nah, dan itu bisa dilakukan dengan efektif tanpa harus riuh. Karena ketika riuh seperti yang kemarin dilakukan, yang menjadi korban adalah BUMN. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih masukannya. Semoga ini didengar oleh para pemangku kepentingan ya Pak ya. Menjadi pemenang ke depan agar tidak menemukan lagi 70% ini kondisinya sakit. Terima kasih Pak Ahmad Yunus selaku Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute bersama kami di Bisnis dan Referensi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sehat Pak Yunus. Waalaikumsalam.